Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Oke, di pertemuan kita yang ketiga ini kita masih membahas tentang bab 9, yaitu tentang perkembangan tubuh remaja, part 2-nya ya, part terakhirnya. Kemarin Ibu sudah sampaikan 2 subbab dan sekarang kita akan sampaikan sisanya, yaitu ada 3 subbab. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Oke, sebelumnya Ibu minta maaf, ini tidak dibuatkan poin-poin karena banyak hal-hal yang harus Ibu sampaikan kepada kalian. Ada 8 ciri-ciri anak sehat. Ini dapat kalian lihat. Yang pertama itu tumbuh dengan baik. Ini dapat dilihat dari berat badan dan juga tinggi badan kalian. Makanya Ibu kemarin kasih rumus BMI atau indeks massa tubuh. Supaya apa? Supaya kalian dapat mengetahui kondisi tubuh kalian. Apakah status berat badan kalian itu kurang, normal, atau malahan berlebih. Nah, hal ini dapat mengontrol kalian terhadap tubuh kalian sendiri. Dan secara proporsional itu status berat badan kalian itu berada di normal atau ideal ya. Selanjutnya, tangkas, gesit, dan gembira. Artinya ciri anak sehat itu ya anak yang ceria. Terus ada mata bersih dan bersinar, nafsu makannya baik, pencernaan baik, bibir tidak hitam, lidahnya juga tidak kuning, misalkan pernafasannya juga tidak bau. Terus selanjutnya senang melakukan olahraga atau semacamnya seperti nari, hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas fisik, dan juga istirahatnya teratur atau cukup. Selanjutnya ada kulit dan rambut bersih dan tidak kering, dan tidak mempunyai perasaan tertekan atau stres. Dapat juga menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan teman, dengan masyarakat. Nah, ini ciri-ciri anak sehat. Dan yang terakhir adalah perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan umur dan kelamin. Misalkan telah kita bahas minggu kemarin ya, kalau laki-laki itu tumbuh jakun, kalau misalkan perempuan itu menstruasi, payudaranya mulai tumbuh. Nah, itu hal-hal alamiah dan itu terjadi di tingkatan umur kalian. Makanya jangan kaget dan banyak-banyak berdiskusi dengan orang tua apalagi ya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda gangguan kesehatan nih. Ada 7 tanda. Tidak akan Ibu sampaikan satu-satu, kalian bisa baca dari mulai keadaan umumnya, sikap tubuh yang buruk, lekas lelah, sangat gemuk, sangat kurus, kurang bersemangat, kebiasaan makan yang kurang baik, kesulitan dalam membaca atau mendengar. Ini ada gejala-gejala gangguan kesehatan. Terus yang kedua dari mulai matanya sering berair, banyak kotoran. Terus matanya melihatnya terlalu dekat atau terlalu jauh. Nah, itu ada gangguan-gangguan kesehatan. Bukan gangguan kesehatan secara mental ya. Terus yang ketiga ada telinganya berdengung terus atau berair gitu. Ya harus periksa, harus didiskusikan dengan orang tua kalau ada gejala-gejala tersebut, ataupun ke teman dekat kalian, bisa juga kepada guru. Bu, saya kenapa sih matanya berair terus Bu?
kenapa sih telinga saya itu ada airnya misalkan. Ini hal-hal yang harus diperhatikan juga. Selanjutnya hidung dan mulut nih, ingusan, terus susah bernapas, kerongkongannya sakit ya, dapat kalian baca juga tuh. Yang kelima ada tingkah lakunya gelisah, gerakan-gerakan yang enggak bisa terkendali, terus ada gangguan bicara juga, dan mencuri. Nah ini semua dapat dijadikan bahan untuk kalian berkaca, Pak. Saya emang ada gangguan ya gitu. Yang keenam itu sering tak masuk sekolah nih, siapa nih? Walaupun pada kenyataannya memang kita sekolah tapi tidak di sekolah untuk saat ini ya, karena kondisinya seperti ini. Ini untuk kebaikan kita semua, mudah-mudahan cepat berlalu dan kalian dapat sekolah normal kembali. Oke, yang terakhir ada tanda-tanda kurang gizi. Ya, ada 6 poin. Timbangan berat badan nih, balik lagi ke status berat badan kalian. Yang kedua ada mata cekung, lingkaran biru sekitar mata, terus ada roman mukanya yang tegang, ototnya lembek, pucet, sikap badannya yang buruk, misalkan jalan membungkuk aja, terus kalau di kelas tuh tidur aja bawaannya. Terus secara emosi ini dia suka marah, sikap apatis atau masa bodoh amat, ada temen yang bertengkar, bodoh amat. Nah ini ada tanda-tanda kurang sehat ya, atau gangguan kesehatan. Oke. Ada subbab keempat, yaitu pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Jadi hal-hal apa saja yang harusnya kalian luangkan atau manfaatkan untuk kesehatan kalian. Yang pertama itu gerak badan. Ini ada pepatah nih, mens sana in corpore sano, artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini menggambarkan bahwa ketika kalian ingin memiliki jiwa yang kuat, mental yang sehat, yang kokoh, itu salah satunya dengan mendapatkan tubuh yang sehat. Dilaluinya salah satunya pula dengan olahraga, pikiran positif, hal-hal yang positif apapun itu. Oke. Dampak berolahraga juga dapat kalian baca sendiri. Intinya dari ibu, ketika kalian melakukan olahraga itu bukan seberapa besar kalian melakukan porsi olahraganya. Misalkan keliling 10 keliling, 5 kilo saya per hari, bukan seperti itu, tapi rutinitasnya yang ibu tekankan. Jadi misalkan seminggu saya suka 3 kali Bu, selama setengah jam. Nah itu lebih baik dibanding kalian menekankan porsi olahraga kalian secara berat. Oke. Selanjutnya ada rekreasi. Ini kalian udah pasti hafal lah. Melakukan hal-hal yang kalian senangi itu merupakan rekreasi. Kalau ibu sih di bidang olahraga ya, sukanya bermain voli, senam aerobik, suka juga jogging, renang. Nah itu salah satu rekreasi ibu di bidang olahraga. Adapun dari bidang musik, ibu suka nyanyi juga ataupun nari. Nah hal-hal demikian, hal-hal yang menyenangkan itu dapat membuat kalian menjadi sehat pula. Makanya selama hal-hal itu positif, apapun itu bisa kalian tekuni dari sekarang. Oke. Selanjutnya ada istirahat. Fungsinya banyak sekali istirahat ini, karena kita itu ibaratkan motor itu
ada batasnya lah. Untuk ganti oli itu ada batasnya, untuk ganti ban juga ada batasnya, untuk diservis juga ada batasnya. Makanya tubuh kita juga butuh istirahat. Banyak fungsinya, untuk melepaskan lelah, untuk menambah kekuatan atau kesegaran kepada tubuh, juga untuk memperpanjang umur dari sel-sel tubuh kita. Sebenarnya ada jam-jam istirahat yang harus kalian lakukan setiap harinya. Ini dapat kalian baca sendiri. Ini kalau misalkan jam kerja atau belajar ini pada pagi hari itu kurang lebih jam 10, waktu istirahatnya 10-15 menit. Siang hari juga dapat dilihat, sore hari juga, malam hari juga. Nah, karena apa? Kalau misalkan kalian kurang istirahatnya itu nanti akan berdampak pada kesehatan tubuh kalian juga. Begitu. Yang terakhir itu ada tidur. Nah, ibu sangat melarang sebenarnya untuk, apalagi seumuran kalian ini kan sekarang lagi proses pertumbuhan, perkembangan. Jadi jangan sampai begadang lah ya. Usahakan maksimal itu tidur jam 10 dan maksimal bangunnya itu jam 5. Dan ya 6-8 jam lah kalian tidur tuh normalnya. Karena kalau misalkan kurang ataupun berlebih tidur itu akan berdampak pada kesehatan kalian ya. Jadi harus sesuai porsinya. Apabila tidak sesuai dengan porsinya, nanti akan banyak dampak yang akan timbul pada tubuh kalian. Dari mulai terganggunya saraf pusat kalian, terus kurang semangat pada esokan harinya, tidak fokus, terus kurangnya daya tahan atau imunitas kalian, mengakibatkan apalagi sekarang banyak virusnya mudah datang, mudah masuk deh. Terus juga ada pertimbangan yang kurang sempurna, sudah mulai sukar tidur atau susah tidur, pusing, linglung, nggak tahu mau ngapain, nggak fokus, nggak bisa konsen. Ini akan berdampak pada kesehatan kalian. Makanya kalian juga harus perhatikan nih jam tidur kalian. Baik, subbab terakhir yaitu yang kelima tentang pola-pola hidup sehat. Banyak sekali ya, panjang sekali yang kita bahas pada materi hari ini, dan sayang sekali ibu hanya kebagian teori saja sehingga tidak ada praktek. Jadi ya terima sajalah. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu mengenai pola-pola hidup sehat. Nih, ada usaha-usaha yang harus kalian lakukan untuk mencapai pola hidup sehat. Yang pertama itu memelihara kebersihan dari mulai badan, pakaian, rumah, dan juga lingkungan. Yang kedua itu ada makanan yang sehat, bersih, bebas dari bibit penyakit. Artinya kalau misalkan sayuran itu yang bersih, yang masih fresh. Oke. Terus makanan yang bergizi pula, seperti buah, sayur, protein, dan sebagainya. Yang ketiga itu cara hidup yang teratur, dari mulai awal bangun, makan, terus kerja kalau yang sudah bekerja, kalau yang sekolah ya belajar sekolah, beristirahat itu harus secara teratur, dan ada juga rekreasi dan menikmati hiburan pada waktunya ya. Yang keempat itu meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan jasmani. Meningkatkan daya tahan tubuh dapat
salah satunya dengan melakukan vaksinasi agar kekebalan daya tahan tubuhnya terbentuk supaya terhindar dari penyakit-penyakit tertentu. Contohnya sekarang yaitu COVID-19 atau coronavirus ya, virus corona. Selanjutnya, kesemetaan jasmani itu dapat dicapai salah satunya dengan olahraga secara teratur. Oke, yang kelima itu menghindari terjadinya penyakit. Nah, dari mulai kontak dengan sumber penularan penyakit, misalkan kalian main di selokan yang banyak yang kotor lah, terus main di tempat sampah, orek-orek tempat sampah, mau ngapain ya. Oke, yang kedua menghindari pergaulan yang tidak baik. Di umur kalian sekarang pasti masih mencoba-coba. Jadi kalau misalkan kalian punya komunitas apapun itu, silahkan, yang penting komunitasnya mengajarkan hal-hal yang positif. Misalkan jangan sampai ketika kalian sebelum masuk komunitas, setelah masuk komunitas jadi merokok. Walaupun itu tidak menjadi seseorang tidak baik, tapi ada hal-hal yang negatif yang sudah menularkan ke kalian, jadi lebih baik menghindari saja. Yang ketiga, selalu berpikir dan berbuat baik, selalu ya. Yang keempat, membiasakan diri untuk mematuhi aturan-aturan kesehatan seperti yang Ibu bilang tadi, dari mulai memperhatikan badan, bersihnya lingkungan, minimalnya kamar kalian bersihkan sendiri. Selanjutnya yaitu meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian nih. Kecerdasan itu dapat dicapai itu selain punya bakat, juga punya keinginan yang tinggi dengan cara ya membaca buku, mengikuti ekstrakurikuler, misalkan kalau di sekolah mengikuti komunitas-komunitas yang menunjang kalian untuk mencapai keingintahuan kalian, seperti itu. Untuk tahap kerohaniannya, kalian harus mematuhi ajaran agama yang kalian anut, karena apapun itu pasti hal-hal positif yang akan disampaikan, hal-hal baik yang akan diberikan oleh agama kalian masing-masing. Jadi terus pada jalurnya ya. Terus ada yang ketujuh, melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat. Ini bukan masalah mampu atau kurang mampu, tapi ini balik lagi kepada diri kalian. Bagaimana kalian memelihara lingkungan kalian itu sendiri, dari mulai memperhatikan airnya, terus membersihkan kamar mandi, tempat sampah, dan juga sebagainya. Yang terakhir ada pemeriksaan kesehatan. Ini harus dilakukan secara periodik, apalagi ketika kalian merasa ada nggak enak badan gitu ya. Minimalnya kalian harus memeriksakan diri di fasilitas kesehatan, minimalnya ke puskesmas. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan bahas ini nih, ada soal penilaian pelajaran 9, penilaian pengetahuan. Ini akan Ibu bahas saja langsung ya, soalnya kalian sudah pinter lah, kalian bisa cari ini di Google maupun di YouTube, banyak. Makanya Ibu bahas secara bersama-sama. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan lakukan ujian lisan supaya kalian belajar intinya, dan Ibu mengetahui apakah kalian belajar atau tidak sih.
ini akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya melalui Zoom meeting saja ya. Nanti akan Ibu kasih ke koordinatornya masing-masing untuk meeting ID dan passwordnya. Oke ya. Oke, kita bahas ini. Yang pertama yaitu pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan. Kecuali, nah Ibu udah sampaikan ini pertemuan kemarin, dipengaruhi oleh keturunan, pembawaan, dan faktor luar. Berarti jawabannya, karena kecuali, berarti jawabannya faktor lingkungan. Untuk nomor 2, yaitu para ahli berpendapat bahwa kekurangan protein atau zat putih telur pada waktu anak-anak dapat mempengaruhi pertumbuhan kecerdasan, jelas ya, yang C. Nomor 3, orang yang kurang jasmaninya akan menjadi lemah dan tidak tahan menghadapi serangan berbagai penyakit. Hal ini merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi apa? C ya, mempengaruhi rangsangan. Yang keempat, perkembangan jasmani pada usia 6-14 tahun relatif lambat dibandingkan pada usia sebelumnya. Jadi usia 6 tahun ke bawah itu lebih cepat perkembangannya dibanding 6 tahun ke atas. Nomor 5, perkembangan jasmani pada usia 6-14 tahun sangat dipengaruhi oleh D ya, lingkungan mental dan sosial. Untuk nomor 6, energi meluap-luap, avanturisme, dan hubungan dengan orang lain masih canggung. Hal ini perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelektual pada masa apa ya? Pubertas. Jadi B ya jawabannya. Untuk nomor 7, masa pubertas berkisar usia antara 12 sampai 14 tahun. Selanjutnya untuk nomor 8, yaitu fungsi organ-organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. Ini telah Ibu bahas pertemuan kemarin nih. Ini merupakan perkembangan jasmani pada masa remaja. Untuk nomor 9, faktor yang penting ialah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan kawan dari jenis kelamin yang lain. Hal ini perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelektual pada masa remaja lagi. Yang tidak termasuk ciri-ciri anak sehat berikut ini adalah apa ya? Sudah Ibu bahas tadi. Kecuali D, memiliki sikap terampil. Untuk nomor 11 itu pepatah yang tadi, mens sana in corpore sano. Artinya di sini berarti opsi D ya. Pikiran yang sehat terdapat dalam badan yang sehat. Untuk nomor 12, menciptakan kembali, mengembalikan sesuatu yang keluar atau hilang merupakan makna dari rekreasi. Untuk nomor 13, istirahat dapat dipenuhi dengan macam-macam cara. Di antaranya, ini semua opsinya bisa jadi semuanya ya. Tapi ini istirahat memanfaatkan waktu luang, berarti yang beda dari yang lain ya. A, bersepeda santai. Untuk lanjut nomor 14, lamanya waktu tidur sebaiknya pada malam hari. Lamanya berapa? 6 jam ya waktu normalnya. Tapi untuk seusia kalian bisa lebih, 6, 7, 8 jam. Oke, masih normal. Untuk nomor 15, daya upaya dari seseorang demi seorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri dinamakan
usaha kesehatan pribadi. Jadi opsi D. Ibu rasa cukup ya untuk bab 9 ini. Lumayan panjang, dan untuk tugasnya dapat dibaca nih. Jawab pertanyaan berikut ini, kumpulkan maksimal pada pertemuan berikutnya ya di drive tugas yang kemarin. Kalian tulis tangan bisa di buku, HVS maupun kertas folio. Fotokan dan simpan di drive kalian yang kemarin ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita ujian lisan ya. Masih materi bab 9 kemarin, supaya ibu tahu apakah kalian belajar atau enggak sih gitu. Paling 2, 3 atau 4 pertanyaan yang akan ibu tanyakan ke kalian. Gak usah tegang, biasa aja. Yang penting kalian paham apa yang telah disampaikan oleh ibu dari pertemuan kemarin. Nanti untuk Zoom meeting ID sama passwordnya akan ibu sampaikan minggu depan. Dan untuk jadwalnya hari Rabu berarti ibu minta 8E dulu jam 7 sampai jam 8, 8F nanti masuk jam 8 sampai jam 9. Begitupun untuk hari Kamis 8C dulu baru 8D, hari Jumat 8A dulu baru 8B. Oke, kalau ada pertanyaan via WA saja. Sekian, terima kasih, sehat selalu anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.